Shalom saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Mari kita mengawali renungan online ini dengan berdoa. Tuhan, terima kasih atas kepedulian dan pemeliharaanmu yang selalu Engkau nyatakan kepada kami. Engkau tahu yang terbaik bagi kami, sehingga dalam kehidupan kami Engkau pun selalu hadir, ikut campur mendatangkan yang terbaik kepada kami. Hari ini kami kembali menyerahkan diri kami. Kiranya melalui pembacaan dan perenungan firman-Mu, Engkau menolong kami sungguh-sungguh mengerti campur tangan-Mu yang luar biasa dalam mempedulikan dan memelihara kami ini. Demikian doa kami panjatkan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, renungan online hari ini diambil dari Kejadian pasal 32 ayat yang ke-24 yang berbunyi demikian. Lalu tinggallah Yakub seorang diri dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Kejadian pasal 32 sampai 34 menceritakan pertandingan gulat yang teraneh, yaitu antara Yakub dengan Allah. Dan kalau kita menelaah cerita ini, nampak pergulatan ini adalah suatu anugerah dan berkat. Dan melalui cerita ini kita pun bisa mendapatkan gambaran jelas bagaimana Allah mempertemukan Yakub dengan kasih karunia-Nya. Saudara-saudara, saat itu Yakub dalam perjalanan pulang ke Kanaan setelah 20 tahun tinggal di Padan Aram. Saat itu Yakub pulang ke Kanaan bukannya dengan hati yang senang. Dia malah takut akan kemarahan saudaranya Esau yang sedang dalam perjalanan menemuinya bersama 400 orang. Keadaan ini diyakini Yakub bukan sebagai pesta penyambutan, tetapi pasukan pria pemarah yang ingin membalas dendam kepadanya. Sehingga ia ada dalam ketakutan. Dalam ketakutannya, Yakub mengalami malam yang gelisah dan tidak bisa tidur, dan akhirnya muncul seorang pria asing yang mulai bergulat dengannya. Pada satu titik dalam pergulatan tersebut, Yakub menyadari bahwa dia sedang bergulat dengan Allah, dan ia pun mengatakan bahwa dia tidak akan melepaskan sosok yang bergulat dengannya sampai sosok tersebut, yaitu Allah, memberkatinya. Kemudian terlihat Allah tidak hanya memberkati dia, tetapi juga meninggalkan identitas baru kepadanya, yaitu ia akan disebut Israel, yang berarti ia bergumul dengan Allah atau ia berjuang bersama Allah. Adapun identitas baru ini bukan soal nama semata-mata, tetapi mau memberi gambaran akan besarnya peran Yakub dalam rencana Allah. Jadi suatu anugerah atau berkat bagi Yakub. Saudara-saudara, kita perlu memperhatikan bagaimana Allah saat itu menemui, memberkati, dan menguatkan Yakub. Ini adalah gambaran kasih karunia Allah kepada Yakub, dan tentu dapat juga sebagai gambaran bagaimana kasih karunia Allah sering bekerja dalam hidup kita. Di masa-masa sulit, kita sering berpikir kasih karunia akan datang kepada kita sebagai minuman dingin, bantal lembut, pelukan yang menyenangkan. Dan kita tidak mengharap Allah menginterupsi masa-masa sulit dengan lebih banyak masalah lagi, karena Dia mengasihi kita. Tetapi sekarang, saat Yakub sedang ketakutan dengan Esau, ia malah dibuat bergulat dengan Allah. Namun dengan bergulat ini, Yakub tidak lagi memikirkan ketakutan kepada Esau. Hatinya tertuju kepada Allah daripada lari dari Esau. Dan yang dia rindukan saat itu adalah berkat dari Allah kepadanya. Saudara-saudara, nampak Allah dapat memakai apapun yang menurutnya terbaik untuk menarik hati dan pikiran Yakub kepadanya.
Dan tentu ini pun dapat Allah lakukan kepada kita, termasuk membuat kita berseru memohon berkat kasih karunia-Nya, dan juga untuk semakin mengerti apa artinya menjadi anak-Nya. Saudara-saudara, dalam kasih Allah bisa datang kepada kita dan mengganggu atau menginterupsi kehidupan kita. Dan rupanya karena interupsi itulah yang kita butuhkan agar kita tidak kehilangan kesadaran akan siapa diri kita dan apa yang telah dianugerahkan kepada kita sebagai anak-Nya. Saudara-saudara, perlu kita sadari kasih karunia Allah bisa datang kepada kita dalam berbagai bentuk, dan kasih karunia Allah pun tidak selalu menyenangkan. Terkadang hal yang kita pikir sebagai yang kita perlukan, tetapi rupanya di hadapan Allah hal itu bukan sebagai yang tepat kita perlukan. Allah satu-satunya yang paling tepat dan jelas mengetahui apa yang kita perlukan. Maka Allah akan bergulat dengan kita, bukan melemahkan kita atau mengalahkan kita, tetapi untuk membuat kita diberkati, diperbaharui, dikuatkan, bahkan menang sekalipun kita tertatih-tatih. Ya, tidak ada interupsi yang lebih penting daripada interupsi ilahi. Itu adalah alat kasih karunia yang kita perlukan, yang diberikan oleh Allah, yang selalu mengetahui waktu yang tepat dan yang selalu memilih jalan yang terbaik bagi kita. Kiranya Tuhan memberkati kita melalui renungan firman-Nya ini. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas kasih-Mu yang luar biasa, sehingga Engkau selalu mempedulikan, memelihara, dan memberi yang terbaik di kehidupan kami. Engkau sering menginterupsi kehidupan kami, dan melalui momen-momen interupsi tersebut, Engkau telah merebut kembali hati kami, memperkuat iman kami, dan memberkati kami dengan kasih karunia-Mu, serta sekali lagi menanamkan dalam hati kami identitas kami sebagai anak-Mu. Terima kasih atas apa yang sudah Engkau lakukan kepada kami di kehidupan ini, yang sering tidak kami pahami, sehingga kami pun seringkali salah paham dengan interupsi-Mu di hidup ini. Tolong kami untuk seterusnya tidak salah paham lagi kepadamu, dan bisa menghargai interupsi-Mu serta mempercayai-Mu yang selalu akan memberi yang terbaik kepada kami. Demikian doa kami panjatkan dalam nama Tuhan Yesus. Amin.